Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini saya pribadi sebagai pemandu bawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda, baik seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula sahabat-sahabat negara kita semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi di sini Bung Jebri akan melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu atensi bernama Yuanda. Yuanda ada di Cirebon. Lebih update-nya saya akan bacakan lebih lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jabri. Salam kenal. Saya Yuanda dari Cirebon Bung Jabri. Semoga Anda bersama Radio RS dan channel Sadam tetap jaya mengudara. Saya senang sekali dengan acara-acara Anda di dunia lain, tanya jawab seputar dunia lain. Saya senang sekali. Ini tepat sekali untuk konsultasi dengan Anda Bung Jabri. Memang saya belum pernah mengalami hal acara-acara seperti ini. Ini sangat-sangat membantu buat kami semuanya. Bahkan saya melihat beberapa konten Anda, saya melihatnya memang hampir 100% orang menyukai Anda. Bahkan lebih dari orang menyukai karena adanya Anda peduli terhadap sesama, baik dalam pengobatan jarak jauh ataupun hal-hal yang menyangkut gaib adanya. Begini Bung Jabri, saya Yolanda, bahwasanya saat itu saya kan pernah lumpuh, katakanlah dibuat seseorang, katanya gitu Bung Jabri. Udah gitu setengah badan Bung Jabri, padahal saya tuh nggak pernah yang namanya sakit, ngeluh juga enggak. Kadang-kadang memang sekali-kali saya ke dokter, saya cek, walaupun saya sehat Bung Jabri, baik cek darah, tensinya maupun darah tinggi atau darah rendah atau kolesterol, saya alhamdulillah aman Bung Jabri. Dan istirahat pun cukup. Saya juga menjaga masalah menu atau makanan seperti itu Bung Jabri. Olahraga pun cukup. Kenapa setelah saya rapat, terus terang posisi saya sebagai manajer Bung Jabri, setelah rapat mengenai bisnis di perusahaan tersebut, ceritanya saya waktu itu saya dilibatkan sebagai orang yang berpengaruh dalam hal bisnis karena selalu membawa hoki, kata orang bilang. Bahkan atasan saya juga mempercayai saya. Memang pada saat itu waktu rapat dan katakanlah ada beberapa bos yang akan memberikan satu bisnis, katakanlah kerjasama. Nah, di antara kami, saingan kami ada 6 orang Bung Jepri. Tapi kebetulan beberapa perusahaan itu hanya ngambil satu perusahaan di antara kami yang sedang rapat. Wah, ini saingannya berat Bung Jepri. 6 orang, bayangin aja, termasuk saya sebagai wakil PT. Ternyata saat itu jugalah alhasil saya yang terpilih sebagai PT pertama yang dipercaya oleh yang memberikan kepercayaan. Begitu saya pulang dari rapat, meeting udah beberapa jam gitu, sampai waktu itu memang istirahat sampai 2 kali Bung Jabri. Akhirnya begitu saya berhasil, saya pulang ke rumah, tak lama kemudian Bung Jabri, saya belum sempat sholat, namanya belum, baru nyampe ya, makan aja belum. Tiba-tiba begitu saya melepaskan sepatu sambil duduk, begitu saya bangun saya jatuh sehingga orang rumah pun kaget karena
karena saya memang tidak punya penyakit apa-apa. Spontanitas Bung Jepri. Iya, saya lupa Bung Jepri. Pada saat saya baru masuk pintu masuk pertama ruang tamu saya ingat waktu itu bau kemenyan. Saya curiganya di situ Bung Jepri. Tapi saya terus terang sih nggak mau terlalu jauh ya Pak. Nanti kesannya seuzon gitu Bung Jepri. Makanya saya buru-buru melalui kawan, dapat kabar dari kawan, terus saya buka jurnal Sadam. Nah disitulah saya tergugah hatinya, karena selama itu menjadi bahan pikiran saya Bung Jepri. Jadi saya ingin meluruskan, klarifikasi kebenaran itu yang mana, daripada nanti saya kepikiran mulu, nanti timbulnya fitnah, kan dosa Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya, dan biodata saya lengkap ada di bawah. Anda kan tahu, tidak usah diucapkan atau biodata tidak usah diberikan tahu orang lain. Hanya itu saja Bung Jepri, mohon solusi dan pencerahannya. Dan alhasil alhamdulillah sampai saat ini saya masih belum bisa berjalan Bung Jepri, kurang lebih 1 bulan. Kalau ikhtiar alhamdulillah udah bagi orang pintar katakanlah seperti termasuk ustadz, termasuk dokter, katanya saya tidak punya kata apa. Makanya membuat semua yang mengobati saya banyak tanda tanya, apalagi saya Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Saya tunggu, ini penting banget Bung Jepri. Kalau bisa, kalau memang Bung Jepri berkenan, saya akan jemput di mana adanya Bung Jepri. Saya penting sekali karena saya kepingin melakukan tugas kembali, kepercayaan itu. Terima kasih atas timnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara yang ada di Cirebon ya. Tadi namanya Yolanda ya kali ya, ini wanita kali. Oh iya betul wanita. Ini karena ada biodata asli. Yolanda adalah nama samarannya. Saya akan tetap menjaga privasi Anda karena Anda sudah memberikan wewenang, katakanlah kepercayaan terhadap saya selalu akan menjaga privasi seseorang atau para penggemar yang ada. Kembali kepada saudara Yolanda yang ada di Cirebon, biodata Anda lengkap. Memang saya butuh biodata Anda yang asli. Kenapa? Akan membantu saya untuk mendeteksi jarak jauh, karena Anda butuh saya, butuh jawaban yang benar-benar yang absolut gitu ya. Kembali lagi pada saudara Yolanda, sebelum saya memberikan jawaban pada Anda, kita satu akidah ya, jadi enak ngomongnya. Pendidikan Islam tidak ada aturan-aturan hukum untuk dendam. Kenapa saya katakan demikian? Kembali kepada Anda. Saya hanya ingin membutuhkan Anda sebelum saya memberi klarifikasi jawaban yang Anda pertanyakan. Ikhlas karena Allah ya, serahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Jaga ini, jangan sampai berpikiran walaupun hanya secuil Anda berpikir negatif. Jangan-jangan si A, jangan si B ya, hilangkan jauh-jauh. Lebih banyak istighfar, istiqomah, berbanyak zikir ya. Insya Allah akan saya bantu jarak jauh dengan melalui biodata Anda. Namun saya kembali ke belakang karena biodata Anda sudah beberapa hari ya, kurang lebih 3 hari kali ya. Alhasil alhamdulillah, jadi saya bisa menjawab langsung apa yang Anda inginkan. Yang pertama, memang betul adanya saingan Anda 6 orang, padahal PT itu hanya butuh seseorang kan. Kebetulan Anda lah yang terpilih mendapatkan kepercayaan. Coba Anda amati baik-baik.
orangnya tinggi, besar, hanya satu orang di antara kalian. Dialah pelakunya. Kembali lagi pada saudaraku Yolanda, mohon jangan dendam, karena Anda butuh jawaban yang pasti. Saya beberkan apa adanya, hanya satu, jangan pernah dendam. Tunjukkan diri Anda dengan baik, perilaku yang baik dan sopan. Sekalipun saya sudah menunjukkan siapa orangnya, ya, tetap berperilaku baik dengan orang tersebut. Itu salah satu contoh memberikan perilaku yang baik, supaya orang tersebut akan berpikir dua kali. Loh, ini orang gue jahat sama dia, kok bisa jalan misalnya. Ini orang udah gue jahatin, kok tetap baik sama saya. Itulah kehebatan kita di mata Allah. Insya Allah, segala sesuatu, siapapun dia yang menanam keburukan, dialah yang akan menuai hasil keburukan pula. Akan tetapi siapapun akan menanam kebaikan, dialah akan merasakan kebaikan pula, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, ya. Itulah salah satu contoh ajaran-ajaran Islam. Makanya dari awal saya katakan, sebelum saya memberikan klarifikasi atau jawaban Anda, janganlah jadi hamba Allah yang pendendam. Lepas, ikhlas karena Allah. Lebih baik kita banyak zikir daripada kita berpikir yang negatif. Usahakan jaga ini, ya. Itu modal utama. Yang terpenting Allah mengabulkan doa kita. Anda bisa berjalan kembali, dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, ya. Perbanyak zikir, insya Allah saya akan bantu. Dan Anda insya Allah dengan adanya jawaban ini, lihat besok, bisakah Anda berjalan dari tempat. Sebelum saya menutup ini, coba Anda tengok di mana adanya channel Al-Sadam. Saya akan langsung berhadapan dengan Anda, insya Allah, melalui video ini. Tapi susah, ya, karena Anda tidak mendengarkan langsung. Kalau seandainya ada posisi ada di DKI, Anda langsung bicara dengan saya, lebih bagus. Insya Allah malam ini juga dengan acara ini, saya akan tengok Anda jarak jauh. Alhasil besok Anda menjawab. Usahakan Anda membuka channel Al-Sadam. Kalau Anda tidak mendengarkan langsung, hasil seperti apa, Anda telepon saya, apakah Anda sudah aktif berjalan kembali atau tidak. Alhasil beberapa hari yang lalu sudah saya deteksi kebenaran itu, siapa orangnya. Alhasil alhamdulillah saya sudah mengerjakan apa yang Anda inginkan. Malam ini juga Anda sebagai bisa aktif kembali, langsung sujud syukur, ya, insya Allah. Jangan lupa kabari saya. Untuk kembali kepada saudara Yolanda, jangan lupa kalau bisa Senin Kemis, ya, dan lebih memperbanyak zikir. Kalau memang ada kesempatan waktu dalam kondisi sehat, berbagi waktu salat malam, ya, minimal 3/4 malam Anda jaga. Kalau memang terlalu terlambat, misalnya Anda mengambil salat, yaitu di sebelum hajat Anda melakukan salat taubatan nasuha, salat hajat, dan diakhiri dengan witir. Kalau seandainya Anda menjaga salat 3/4 malam ternyata terlambat, gitu, ya, lewat daripada jam tersebut, Anda lanjutkan salat sunnah 2 rakaat taubatan nasuha, yang kedua yaitu salat sunnah hajat, dan diakhiri dengan salat sunnah witir, ya, sambil nunggu salat subuh, seperti itu, ya. Lihat kondisi Anda, kalau kondisi fit, tapi kalau nggak fit jangan dipaksa. Jangan lupa sebelum salat malam Anda niatkan salat mandi besar, niatnya mandi besar untuk mensucikan diri, ya. Insya Allah
besok Anda bisa berjalan. Anda cepat menghubungi saya, memberikan jawabannya. Demikianlah saudara Yolanda yang ada di Cirebon. Semoga Anda puas atas penjelasan dan pencerahan dari saya. Mudah-mudahan Anda orang yang paling sabar, mensabar, dan jagalah apa yang saya menggarisbawahi tadi. Insya Allah, barang siapa yang menanam keburukan, dialah yang akan terpuruk bagimu. Barang siapa yang akan menanam kebaikan, dia akan lebih baik lagi. Seperti itu. Allah Maha tahu segalanya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan, dan negara-negara tetangga kita. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu dia kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok dengan waktu yang sama, dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Dan saya akan memberikan satu kata. Siapapun dia, baik sahabat-sahabat YouTuber maupun awak media dan saudara pemirsa yang ada, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah Indonesia, dipersilakan jangan sungkan-sungkan. Niat saya lillahi ta'ala karena Allah untuk menolong sesama. Barang siapa yang sakit mendadak seperti yang baru saja saya sampaikan, tidak ada salahnya kita ikhtiar sharing-sharing dengan saya, insya Allah ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, karena waktu juga kami juga cukup malam ya, karena harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.